Sinpo TV kembali hadir bersama saya Andi Muhammad Rezaldi dalam berita parlemen selama sepekan. Partai Gerindra merespon isu perizinan Prabowo kepada Sandiaga Uno. DPR mengkritik keras bos Meikarta. DPR melakukan sidak ke proyek mangkrak Meikarta. Respon PDIP soal isu bergabung ke Koalisi Indonesia Perubahan. Partai Gerindra menyambut baik dukungan Jokowi mania ke Prabowo. Berikut warta parlemen selengkapnya. DPR akan mengupayakan rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga menjadi RUU inisiatif DPR pada masa sidang berikutnya. Wakil Ketua DPR RI Dasko mengatakan DPR akan berupaya menjadikan rancangan undang-undang PPRT sebagai RUU inisiatif pada masa sidang berikutnya. Dasko mengungkapkan setiap rancangan undang-undang memiliki dinamika masing-masing dalam proses pembahasannya sehingga memerlukan waktu untuk menjadi undang-undang. Pembahasan rancangan undang-undang PPRT tentunya juga disesuaikan dengan situasi kondisi serta substansi yang terdapat dalam rancangan undang-undang tersebut. Ya mudah-mudahan nanti undang-undang PPRT karena DPR itu 2 hari lagi sudah reses sehingga kita akan upayakan dalam Rapim untuk bisa dijadikan inisiatif DPR pada sidang depan. Demikian. Saya pikir setiap rancangan undang-undang menjadi undang-undang atau revisi undang-undang itu masing-masing mempunyai dinamika sendiri-sendiri, baik dalam pembahasan maupun dalam proses. Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu benar. Ada yang lama, ada yang kemudian cepat, kayak misalnya KUHP misalnya, ya itu juga lebih lama. Tapi juga kemudian juga kan ada yang cepat, tergantung situasi, kondisi, dan substansi. Demikian. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah memastikan PDIP akan melakukan koalisi pada ajang pemilu 2024. Hal itu menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengenai penyaringan dan penyalinan. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan PDIP saat ini tengah fokus pada penyaringan pencalonan guna persiapan menuju pemilu 2024. Sementara itu, di bulan Bung Karno, yakni pada bulan Juni mendatang, PDIP akan menggelar acara yang langsung dipimpin oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, namun dirinya belum dapat memastikan acara tersebut, lantaran hal itu merupakan ranah dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Lebih lanjut mengenai persiapan koalisi, Said memastikan PDIP akan melakukan koalisi. Ia pun meminta agar masyarakat bersabar menunggu dengan siapa PDIP akan bekerja sama. Semacam spekulasi dari Mas Hasto, kemudian ada nggak sih dari dinamika di dalam internal gitu perkembangannya seperti apa? Karena wacana yang di koalisi lain udah mulai berkembang terus, ada yang bergabung koalisi, terus juga pencapresan juga dari KIB katanya udah masuk chapter terakhir mau pencapresan gitu. Nah dari PDIP gimana sih dinamikanya Bang Said? Sebagaimana gue sampaikan kemarin bahwa di internal kami fokus pada penyaringan pencalonan. Sekarang ini sudah dilakukan penyaringan pencalonan sejak akhir Februari, insya Allah sampai akhir Maret untuk provinsi, untuk tingkat 2 sama provinsi. Tingkat 2 sampai provinsi. Kemudian setelah itu baru DPR RI. Selesai semuanya, baru nanti akan ada acara di bulan Juni, tanggalnya belum ditetapkan, tempatnya juga belum ditetapkan, yang nanti Ibu Ketua Umum lah ya, itu panggungnya, bukan kami-kami. Itu aja, karena sekarang ini seluruh pengurus DPP turun ke DPD dan DPC untuk melakukan penyaringan pencalekan.
bukan penyaringan soal calon, karena kalau soal capres itu memang sudah firm. Kita tunggu, bersabar dengan ketua umum. Koalisi pasti kita berkoalisi, tidak mungkin tidak. Percayalah, kalau sekarang seakan-akan sudah KIB punya lahan, kemudian Indonesia Raya punya lahan, insya Allah kami pun punya lahan untuk bersama-sama. Percayalah, kan dinamikanya memang begitu partai politik. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengaku tak pernah mendengar Sandiaga Uno meminta izin ataupun Prabowo Subianto memberikan izin kepada Sandi untuk bergabung ke P3. Hal itu merespon pernyataan PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono yang mengungkapkan Sandiaga Uno telah diberikan izin oleh Prabowo Subianto untuk masuk ke partainya. Politisi Partai Gerindra Dasko sebelumnya menjelaskan mengenai dirinya yang sempat menyampaikan kabar bahwa Sandiaga Uno akan bergabung menjadi anggota P3, namun dibantah oleh kedua belah pihak. Menurut Dasko, kabar pinangan P3 kepada Sandi merupakan hal wajar dan biasa dalam perpolitikan. Tetapi sebagai orang dewasa, terdapat mekanisme yang harus dipenuhi apabila Sandi benar akan pindah ke P3. Dasko juga menuturkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak pernah menghalangi karir seseorang di dunia politik. Dirinya kemudian menegaskan bahwa Gerindra sudah dengan jelas dan pasti mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024. Pada waktu saya tempo hari menyampaikan bahwa Pak Sandi itu sebentar lagi menjadi anggota P3, kan itu heboh kemudian dibantah. Lalu sekarang ada pernyataan bahwa P3 meminang, kan begitu, meminang Pak Sandi. Ya ini saya pikir dinamika dalam perpolitikan yang wajar dan biasa, dan itu tergantung. Dan Pak Sandi juga waktu itu kan sudah mengatakan waktu menjumpai Pak Prabowo itu tegak lurus terhadap partai. Nah sehingga saya pikir sebagai orang yang dewasa dalam berpolitik, mekanisme-mekanisme yang beretika tentunya akan dipenuhi apabila misalnya Pak Sandi mau pindah. Nah bahwa kemudian Pak Prabowo itu juga tidak pernah menghalangi seorang ingin berkarir. Nah cuman kita kan sudah sama-sama tahu bahwa calon presiden dari Partai Gerindra itu sudah fix hanya Pak Prabowo melalui Rapimnas waktu itu. Demikian. Dia belum pernah mendengar Pak Sandi minta izin atau belum pernah mendengar Pak Prabowo memberikan izin. Demikian. Pak Prabowo pada prinsipnya tidak akan menahan karir seseorang apabila seorang ingin berkiprah, apalagi kemudian pengen jadi capres misalnya. Tapi di Partai Gerindra kan sudah fix capresnya Pak Prabowo itu aja. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Komisi 6 DPR menyebut pihak Meikarta telah menipu dan merampok investor asing serta konsumennya. Hal itu lantaran di tengah proyek yang mangkrak, pihak Meikarta masih melakukan penjualan unit kepada publik. Komisi 6 DPR menggelar rapat dengar pendapat umum bersama Presiden Direktur PT Lipo Group Cikarang Tbk, Ketut Budi Wijaya, dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama Indra Azwar. Tensi panas dalam ruang rapat tak terhindarkan ketika anggota Komisi 6 DPR mencecar perwakilan dari pihak Meikarta itu. Terdapat momen anggota DPR mempertanyakan pihak Meikarta yang masih melakukan penjualan unit di tengah ketidakpastian unit konsumen sebelumnya yang hingga kini masih mangkrak. Pimpinan Komisi 6 DPR Muhammad Hekal menilai pihak Meikarta menipu dan merampok uang investor asing serta konsumennya dan berlindung dengan aturan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Kita jual unit ada masa untuk serah terimanya Pak. Biasanya tuh nggak langsung serah terima. Kayak, ya sekarang Bapak menuhin yang 18.000 pertama aja 2027. Ya. Berarti sekarang nih saya kebayang kalau Bapak lagi jualan, customer datang, oh Bapak nanti unitnya paling cepat 2028. Kan kurang lebih begitu. Oh kalau harga baru langsung dapat unit. Oh jadi coba Bukan jelas gini. jawab pertanyaan Pak Haikal dan Pak Daeng, apakah yang baru langsung dapat unit atau gimana? Baik, saya jawab ya. Di Meikarta tuh ada dua kelompok bangunan Pak. Kalau
kelompok bangunan pertama itu yang status fisiknya di atas 20%, yang kedua status fisiknya di bawah 20%, ya. Kalau Bapak membeli di tower yang status fisiknya di atas 20%, Bapak akan terima unit selambat-lambatnya Desember 2025. Itu tertulis. Ya berarti kan Bapak bisa mendahulukan pembeli baru kan? Benar kan? Jadwal serah terima sama Pak, sama dengan yang Enggak dong Pak, Bapak kan bikin di sini schedule-nya ada 2022 sampai 2027. 2025 3000, 2026 3100, 2027 1900. Ya. Jadi kalau Bapak selambat-lambatnya 2025 pembeli baru, berarti ada sekitar 5.000 orang yang Bapak pinggirkan dulu. Gitu Antara loh, Pak. dia pinggirkan atau memang akhirnya unit yang akan diserah terimakan. Total unit Project Meikarta ini targetnya berapa sih? Tanah 84 Dengan tanah hektar. 84 hektar ya? Ya, saya jawab satu-satu dulu. Jadi kalau kita jual sekarang, tadi saya bilang di kelompok keterbangunan fisik itu ada 2 kelompok. Yang pertama yang di atas 20%, yang sudah tentunya ini banyak diminati oleh pemesan. Biasanya orang beli unit yang ini, yang di atas 20%, dan itu penyerahan unitnya selambat-lambatnya Desember 2025. Sedangkan yang kedua, golongan yang kedua, itu yang keterbangunan di bawah 20%, itu nggak kami pasarkan Pak, kan gitu ya. Yang kami pasarkan sisa-sisa unit yang masih ada di keterbangunan di atas 20%. Jadi gini, ini saya mohon maaf ya. Bapak berdua ke sini datang, terkesan bahwa Lipo ini ya korban daripada transaksi yang kurang baik lah akhirnya dengan investor yang dibilang lari. Kemudian harus menghadapi PKPU demi memenuhi tuntutan konsumen. Itu kalau kita lihat dari kacamata prasangka baik. Kalau kita lihat dari kacamata prasangka buruk, jangan-jangan Bapak memang nipu itu investor Cina. Dia datang ke sini dirayu-rayu bikin proyek besar, Bapak rampok duitnya konsumen, terus berlindung di belakang PKPU. Bisa saya balik begitu? Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Komisi 6 DPR mengkritik keras kebijakan PT Lipo Group yang dinilai sangat tidak adil terhadap konsumen yang meminta refund terhadap proyek apartemen Meikarta. Anggota Komisi 6 DPR Andre Rosiade mempertanyakan kebijakan pihak Meikarta yang dinilai hanya menguntungkan pihak pengembang dan sangat merugikan konsumen. Andre mengatakan izin pembangunan proyek apartemen Meikarta yang hanya 84 hektar sangat tidak mungkin jika dibangun apartemen dengan kapasitas 18.000 unit. Terlebih pihak Meikarta hingga kini masih terus melakukan penjualan di tengah polemik yang sedang terjadi. Andre menyoroti kondisi para konsumen yang berasal dari ekonomi menengah ke bawah. Di luas dirinya mengkritik keras kebijakan pihak pengembang soal solusi yang dikeluarkan untuk para konsumen yang menginginkan refund. Pak, izin Pak. Bapak kan sudah paparan tadi 4.800 unit, 2022, 2023, 2.200, lalu 3.400, 3.000. Izinnya Bapak itu kan 84 hektar. Betul kan Pak? Iya betul. Apa mungkin 84 hektar Bapak sanggup bikin 18.000 unit ini Pak? Itu penting juga Pak. Karena izin Bapak yang ada itu 84 hektar. Waktu itu kan jualannya ratusan hektar ya, 300 atau 500 hektar waktu itu. Berapa Pak Ikal? 500 hektar jualannya. Terus akan dikembangkan jadi 2.000-an hektar. Iya, kalau nggak salah. 500 hektar akan dikembangkan 2.000 hektar. Faktanya kan sekarang 84 hektar. Apa mungkin, ya tolong dijawab Pak, apa mungkin dengan 84 hektar ini bisa untuk 18.000 unit? Itu penting juga Pak. Ya. Jangan nanti konsumen ini menunggu ketidakpastian. Karena rata-rata konsumen Bapak, mohon maaf ya Pak, konsumen Bapak itu kelas menengah ke bawah Pak, banyak Pak. Yang datang ke kami itu kelas menengah ke bawah, yang ingin uang yang mereka bayar dari 2017 itu dipakai di refund untuk apa? Untuk bayar anaknya sekolah, bayar untuk bertahan hidup karena pandemi COVID. Itu Bapak pahami juga Pak. Mereka menunggu udah kelamaan Pak. Dan mohon maaf Pak, Bapak saja belum bisa deliver itu yang 18.000, Bapak jualan terus loh. Nah, unit apa yang Bapak jual Pak? Kalau unit yang sudah hak orang aja Bapak nggak bisa serahkan, tapi Bapak jualan terus. Dan satu lagi Pak, Bapak juga melakukan penekanan kepada konsumen Bapak. Oh kalau enggak ini, ya pindah unit saja, suruh bayar lagi. Bahkan kemarin saya terima pengaduan Pak, orang itu sampai 2 kali relokasi Pak. Ya,
dari hanya 285 juta, dia akhirnya bayar sampai 400 juta. Akhirnya nggak sanggup, dia minta refund. Tahu, lu disetujui refund, tapi mau dibayar 40 juta, 10%-nya. Tega banget, Pak. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Anggota Komisi 6 DPR Andre Rosiade terlihat emosional hingga menggebrak meja saat rapat Komisi 6 DPR dengan bos PT Lipo Group di DPR. Andre menilai PT Lipo Group telah semena-mena dengan rakyat kecil. Anggota Komisi 6 DPR Andre Rosiade terlihat sangat emosional saat rapat dengar pendapat umum dengan Presiden PT Lipo Group, Ketut Budi Wijaya, dan CEO PT Mahkota Sentosa Indra Azwar selaku pengembang proyek Meikarta. Andre menyampaikan dengan nada tinggi bahwa Indonesia tidak bisa diatur oleh PT Lipo Group. Momen gebrak meja pun tak terhindarkan dalam rapat yang digelar pada Senin sore itu. Politisi Partai Gerindra itu sebelumnya mempertanyakan konsorsium mana saja yang hengkang dari proyek Meikarta. Andre mencurigai bahwa konsorsium yang dimaksud merupakan cangkang dari PT Lipo Group sendiri. Ya, wajar dong saya berprasangka, bisa saja kan itu perusahaan cangkang Lipo di luar negeri kan. Dan Bapak tahu kan, kalau konsorsium meninggalkan proyek pasti ada penalti ya dong. Gak mungkin dong Bapak gak kejar tuh konsorsium. Atau memang konsorsium itu cangkangnya Lipo. Nah ini penting juga Pak dijawab. Kalau memang Bapak gak mampu jawab Pak, gak apa-apa. Kami akan agendakan undang John Riyadi ke sini. Gak apa-apa, Bapak bilang aja gak mampu Pak. Karena gini Pak, kita gak ingin kasus Meikarta ini berlarut-larut Pak. Karena Pak, mohon maaf Pak, kalau kita gak bejek Bapak, gak panggil ke DPR, Bapak injak itu orang-orang itu Pak. Mohon maaf ya Pak, ya saya dengar, kita bisa atur polisi, kita bisa atur jaksa, kita bisa atur hakim. Makanya Bapak berani menuntut orang-orang itu. Bahkan di tuntutan Bapak, harta bergerak dan harta tidak bergerak orang-orang itu mau disita di pengadilan. Sakit jiwa Pak, Bapak yang ngutang, kok orang yang menuntut haknya Bapak zolimi. Kalau nggak DPR turun, nggak mungkin Bapak cabut. Gitu loh Pak. Ya, jadi kalau Bapak nggak bisa jawab, Bapak bilang, Bapak nggak bisa jawab. Biar kita panggil pimpinan Bapak. Ini Republik Indonesia, bukan Republik Lipo. Nggak ada yang bisa ngatur-ngatur Republik ini. Ya, negara ini punya Republik Indonesia. Gitu loh Pak. Ini penting Pak, supaya paham itu oligarki itu. Kita hadapin. Ya, jadi Bapak sampaikan ke pimpinan Komisi 6, Bapak bisa jawab atau enggak? Kalau nggak kita akhiri pimpinan, nggak usah lama-lama, gitu loh. Kita nggak usah lama-lama rapat. Ya kita apresiasi, cabut, oke, alhamdulillah. Ya, tapi kita ingin menyelesaikan ini tuntas, Pak. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. DPR menyebut pihak PT Lipo Group sudah melakukan pembohongan publik terkait polemik proyek apartemen mangkrak Meikarta. Anggota Komisi 6 DPR Muftiana menyebut PT Lipo Group telah melakukan pembohongan publik. Komentar keras itu dilontarkan Mufti kepada Presiden Direktur PT Lipo Group, Ketut Budi Wijaya, dalam rapat dengar pendapat umum Komisi 6 DPR terkait polemik konsumen proyek Meikarta. Politisi PDIP itu merasa tidak puas dengan jawaban pihak PT Lipo Cikarang yang tidak bisa menjelaskan secara detail setiap pertanyaan anggota dewan yang hadir dalam ruang rapat. Berapa tadi Pak pertama? 100.000. Terus kemudian jadi 18.000. Bapak berarti sudah melakukan pembohongan publik Pak? Bukan Pak, itu sebetulnya... Data dari mana Pak? Saya juga tidak tahu Pak. Tidak tahu, saat itu di media Bapak cek di media sosial, di banyak media, bahkan Bapak bluffing sudah terjual ratusan ribu unit dari dulu Pak, dari 2017 kalau nggak salah, Bapak bisa cek di situ Pak. Sumbernya dan namanya, tidak tahu Pak. Ya, sumbernya nanti dicek di sana. Ya. Jadi artinya kok bisa segitu banyak hanya tinggal 18.000. Yang kedua Pak, yang kami heran kenapa Bapak ulur-ulur sampai sekian tahun? Kenapa tidak dibayar begitu saja? Kalau dengan saya lihat kan Pak James Riyadi juga banyak duitnya. Konglomerasi Lipo ini kan duitnya juga menurut kami juga cukup banyak begitu. Jadi mereka hanya minta satu sebenarnya. Mereka udah capek urusan begini Pak. Mereka minta duitnya dicabut aja. Bapak ini bayang tembak membodohi rakyat begini Pak. Siapa mau bayar sekarang sudah lunas dibayar di Bapak serah terima 2027. Nggak ada Pak orang mau begini Pak. Maka harapan kami dibalikkan saja kepada diri Bapak. Bapak mau nggak beli bayar lunas sekarang diserah terimakan nanti tahun 2027. Begitu Pak. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV.
Wakil Ketua DPR RI Dasko memimpin rombongan DPR untuk meninjau langsung lahan proyek Meikarta di Cikarang, Jawa Barat pada 14 Februari 2023. Dasko meninjau bersama 18 anggota DPR lintas komisi yang terdiri dari Komisi 3, Komisi 5, Komisi 6, dan Komisi 11 DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Dasko bersama 18 anggota DPR lintas fraksi mengunjungi lokasi mega proyek Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 14 Februari. Tinjauan itu dilakukan untuk mengetahui fakta lapangan terkait keluhan yang diterima DPR dari para konsumen Meikarta yang merasa dirugikan oleh pihak pengelola proyek tersebut. Setelah melakukan peninjauan lapangan secara langsung dan meminta keterangan dari pihak Meikarta, Dasko mengatakan pihak manajemen Meikarta telah mengakomodir keluhan para konsumen. Pertama, soal gugatan pihak pengembang kepada konsumen yang sudah dicabut oleh pihak manajemen Meikarta. Dan yang kedua, soal pengembalian dana kepada konsumen yang merasa dirugikan melalui proses titik jual. Lebih lanjut, pimpinan DPR ini pun meminta kepada komisi terkait untuk mengawasi proses kelancaran pembangunan proyek Meikarta dan akan melakukan pendampingan kepada konsumen agar haknya dapat terpenuhi. Ya, kami dari DPR lintas komisi mengunjungi Meikarta ini karena ada kemarin keluhan dari konsumen ke beberapa komisi yang kemudian pada akhirnya kita terima. Dan pada hari ini kami sudah melakukan kunjungan untuk mengecek fakta lapangan, lalu kami sudah mengadakan dialog dengan manajemen, sehingga apa yang dikeluhkan oleh konsumen, pertama sudah diakomodir oleh manajemen. Pertama, soal gugatan pengadilan sudah dicabut oleh manajemen dan tinggal kita nanti akan minta kepada komisi teknis, dalam hal ini komisi 3, komisi hukum, untuk memantau sampai sejauh mana penetapan pencabutan oleh pengadilan. Lalu yang kedua, ada 130-an konsumen yang kemudian merasa ingin meminta uang yang sudah disetor kembali sehubungan dengan unit yang dipesan belum selesai. Nah, tadi kami sudah dipaparkan oleh manajemen bagaimana supply dan demand-nya di Meikarta ini, dan manajemen mengambil kebijakan untuk para konsumen yang ingin meminta dananya kembali itu 130 untuk dalam proses titip jual kepada melalui manajemen. Dan tadi saya sudah minta sampai kira-kira berapa lama. Manajemen menyatakan bahwa kalau melihat arus dari supply dan demand itu paling lama 4 minggu atau 1 bulan, itu 130-an itu sudah selesai. Nah, sehingga kami anggap bahwa apa yang dikeluhkan konsumen mudah-mudahan bisa selesai. Namun untuk menjaga supaya hal tersebut tidak terjadi lagi, dan juga supaya juga apa yang sudah dikeluarkan oleh konsumen-konsumen lain itu tetap terjaga, kami dari DPR RI dalam hal ini komisi terkait nanti akan ikut memantau proses kelancaran pembangunan, proses kelancaran atau serah terima unit-unit yang sudah selesai, dan juga kami akan melakukan pendampingan kepada konsumen yang sudah membeli agar haknya dapat terpenuhi. Demikian. Dari Bekasi, Jawa Barat, Sri Dewi Andayani, Dava Rezaldi melaporkan untuk Sinpo TV. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satrio Jiwandono menyambut baik pertemuan Ketua Umum Jokowi Mania dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Kamis 16 Februari 2023. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satrio Jiwandono menyambut baik pertemuan Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Kamis 16 Februari 2023.
Budi berharap dukungan itu diberikan dengan ketulusan dan semangat untuk bersama memperjuangkan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Dirinya pun ingin dukungan Jokowi mania terhadap Prabowo Subianto di Pilpres 2024 dapat diberikan secara objektif. Ya, saya rasa pada intinya siapa yang hendak mendukung ya Pak Prabowo dan perjuangan Partai Gerindra tentu kami menyambut baik ya. Semoga itu adalah sebuah ketulusan dan semangat untuk benar-benar berjuang bersama. Dan tentu ini menjadi semangat bagi Partai Gerindra menunjukkan bahwa dukungan juga semakin besar. Jadi kami tentunya menyambut dengan gembira dengan sangat baik. Tapi kan ini Noel sendiri dari Joman sempat beberapa kali menyinggung Prabowo itu sekarang malah mendukung Prabowo, itu tanggapannya seperti apa nih? Ya, seperti saya katakan tadi kan, kami menyambut baik semua insan, semua dukungan yang secara tulus benar-benar melihat tawaran dari Partai Gerindra maupun Pak Prabowo sebagai calon presiden kami. Dan saya rasa teman-teman dari Joman, apakah itu Bang Noel, bisa menilai secara objektif kenapa beliau sekarang mendukung Pak Prabowo. Jadi sekali lagi kami berharap dukungan itu secara objektif dan juga secara tulus, dan kami tentu senang dengan siapapun yang ingin bersama-sama kami berjuang bersama Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Davariskiano melaporkan untuk Sinpo TV. Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyebut partainya kemungkinan dapat bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya maupun ke Koalisi Indonesia Bersatu. Namun dirinya menyatakan sulit untuk bergabung ke Koalisi Perubahan yang telah mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Berbicara mengenai langkah PDI Perjuangan jelang pemilu 2024, anggota DPR fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan partainya kini tengah melakukan penjajakan dengan partai politik lain. Menurutnya, PDIP kemungkinan dapat bekerja sama dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan Koalisi Indonesia Bersatu, tetapi tidak dengan Koalisi Perubahan yang dibentuk oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Meski demikian, Masinton memastikan PDIP akan terlebih dahulu membicarakan kesamaan visi dan misi dengan partai politik lain sebelum melakukan penjajakan dan mengumumkan nama capres dan cawapres. Kita bukan orang dulu yang kemudian ngumpulin syarat tadi ya, baru kemudian koalisi. Kita menjajakin kerjasamanya dulu. Artinya kita bisa dengan teman-teman di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, ya, bisa dengan teman-teman Koalisi Indonesia Bersatu, tapi kalau dengan Koalisi Perubahan, saya mohon maaf Bang. Karena apa? PDI Perjuangan bersama dengan teman-teman dalam koalisi pemerintahan Pak Jokowi ini sudah melakukan langkah perubahan. Jadi dalam fase periode pertama 2014-2019 dan sekarang 2019 ke 2024 ini memang berjalan di dalam perubahan. Banyak hal yang kita tadinya di Republik ini. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Davariskiano melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian berita parlemen selama sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Andi Muhammad Rezaldi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.